trialnya tuh Mbak lihat resep dari mana? Resepnya itu sebenarnya saya juga cuma feeling aja sih. Ngobrol santai, suka-suka. Assalamualaikum Mbak Liat, selamat datang di Akurasi Podcast. Waalaikumsalam Mbak Suci, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik juga. Dari lama banget ya Mbak, kita udah dari Februari kemarin gak ketemu ya. Iya. Tapi senang banget hari ini udah kedatangan tamu spesial, seorang pengusaha cake. Yang siapa sih nggak kenal Lian Cake di Bontang ini ya? Banyak yang nggak kenal juga Mbak. Banyak deh Mbak. Kayaknya di mana-mana kalau setiap ada momen pasti kuenya, ini kuenya Lian Cake nih, kelihatan nih, keren banget soalnya. Oke Mbak, hari ini kita akan mengulik tentang rahasia sukses seorang Mbak Lian. Ya. Oh ya, kalau misalnya ini Mbak Lian ini, Lian Cake itu berdiri di tahun berapa sih Mbak? Kalau Lian Cake sendiri itu sebenarnya tahun 2012. 2012 itu awalnya saya coba-coba untuk bikin apa ya? Sebenarnya bukan cake sih awalnya sih dari kayak jajan-jajan pasar kecil-kecil gitu. Misalnya saya tuh suka bikin cemilan untuk suami kan. Jadi kayak ya kayak kalau Mbak tahu kayak bolu, yang bolu dipotong-potong atasnya ada selutan keju. Terus saya suka bikin martabak. Kebetulan ada temen yang boleh dong pesen sekalian, bisa nggak kayak gini. Oh iya, awal-awalnya kayak gitu. Oh gitu. Jadi awalnya memang untuk kecil-kecil dikonsumsi sendiri, terus akhirnya mulai berani jualan. Jadi Lian Cake-nya itu sendiri 2012, cuma mulai senang bikin kuenya sebenarnya sudah sebelumnya kan. Cuma kok kayak melihat kayaknya bisa dijadikan bisnis itu awal 2012 lah, April lah 2012. Jadi bikin label Lian Cake itu bikin sendiri dengan desain yang gitu. ala kadarnya gitu. Gitu. Jadi kuenya kue basah gitu ya. Dan itu waktu itu jualannya di mana? Itu cuma pesanan aja, saya nggak nitip kemana-mana, cuma kayak teman-teman yang deket aja lah, yang boleh dong aku mau arisan, pesen 20 biji aja gitu aja. Jadi dari teman ke teman gitu ya. Nah terus akhirnya bisa merambah ke cake tart seperti itu. Awalnya itu karena memang kalau sudah jalan rezeki ya kita nggak ngerti ya. Jadi awalnya itu kan saya cuma ya paling martabak kecil-kecil kayak gitu. Terus kemudian terus saya tuh nyoba bikin lapis Surabaya. Alhamdulillah juga banyak yang suka juga. Cuma abis itu ada yang temen bilang, bisa nggak sih bikin rainbow cake gitu kan. Terus habis itu rainbow cake nggak bisa. Rainbow cake itu saya cari di resep itu kan kayaknya pakai putih telur semua biar warnanya tuh muncul gitu ya. Pas itu kan belum ngerti tentang perkuean gitu kan. Akhirnya itu ada temen itu yang ya sahabat lah ya bilang, coba lah non bikin. Saya akhirnya karena dari lapis Surabaya itu ada sisa putih telur banyak, sekali waktu cobalah, nggak apa-apa lah bikin. Saya pakai satu resep tapi itu modalnya kukus ya. Terus habis itu temen itu saya kasih aja, tapi karena dia kan saya suruh cobain aja, nggak usah pesen gitu ya, cobain aja. Saya kasih beberapa potong itu, terus dia bilang, ih enak banget, masa sih. Iseng-iseng dulu tuh kan saya punya BB ya, Blackberry gitu kan, ya. Blackberry saya pajang aja, potongannya kan kelihatan tuh merah kuning hijau gitu. Saya posting aja. Pertama kali yang pesen itu saya inget banget, itu yang bener-bener gara-gara booming itu, yang satu itu Mbak Rehana. Mbak Rehana tuh yang sekarang ownernya Tumben Masak itu kan temannya banyak banget ya. Yang kedua itu Mbak Siris itu kan ownernya si Sesa ya. Itu kan temannya juga banyak banget. Dua orang ini yang pertama kali itu gara-gara mereka ya, maksudnya lantaran mereka tapi semua kan atas izin Allah ya. Mereka juga pajang di BBM, Masya Allah tiap hari itu enggak henti-hentinya Mbak sampai saya, Mbak hari ini saya sehari cuma bisa bikin dua, karena semua saya kerjain sendiri. Itu awal mulanya seperti itu. Kemudian Mbak Rehana itu dulu kan komunitas hijaber ya, pada saat itu dia belum punya usaha apa-apa. Terus habis itu temennya yang hijaber itu, saya ngerti, belum Mbak tahu nomor saya dari siapa? Dari Rehana ini, dari Masya Allah. Udah gara-gara postingan di BBM itu langsung jadi memang gitu. medsos pada saat itu sangat-sangat luar biasa pengaruhnya ya. Terus habis itu lama-kelamaan
rainbow itu mulai apa ya istilahnya kepopulerannya itu sudah menurun ya. Ada yang Mbak bisa nggak sih bikin Black Forest? Duh, saya putar otak lagi nih cari resep lagi kan saya bener-bener dari nol, saya nggak ngerti, nggak pernah istilahnya kursus kah atau apa, nggak pernah. Oh gitu. Terus akhirnya itu cobalah Black Forest, saya coba trial gitu, alhamdulillah nemu. Oke, Mbak bosen Mbak kak coklat, coba bisa lemon. Aduh lemon apa cake gitu ya. Akhirnya pertama kali aduh kecut banget. Gimana ya perpaduannya biar nggak kecut banget. Oke, biar agak ada manisnya, ada segernya, ada kecutnya gitu. Udah nemu perlahan itu Allah itu seperti membukakan namanya sudah pintu rezeki ya Mbak ya. Kita itu kita hanya berusaha saja, kita nggak bisa kalau kita harus terlalu ngoyo banget gitu. Ya saya jalanin aja lah perlahan ya. Alhamdulillah suami support. Pas itu saya udah punya 2 anak, belum punya asisten, juga hanya bantu-bantu aja. Akhirnya berani merekrut asisten yang untuk membantu seperti itu. Jadi yang pengen aku tahu nih Mbak, jadi waktu pas Mbak ditantang untuk membuat kue yang Mbak gak pernah buat sebelumnya, itu trialnya tuh Mbak lihat resep dari mana? Resepnya itu sebenarnya saya juga cuma feeling aja sih. Misalnya ya, saya cari feeling ya. Jadi kayak cari di internet. Ini kayaknya telurnya kebanyakan kuningnya. Aduh, kalau dari segi harganya nanti saya ngasih harga berapa. Tapi kalau ini, aduh kok kayaknya ini cuma blue band aja, maksudnya pakai margarin nggak pakai butter, ini kayaknya nggak terlalu enak deh. Mikirnya sudah feeling aja. Jadi saya pas itu nyoba resepnya Yongki, resepnya yang ada NCC gitu kan. Terus otomatis saya juga ngerasain oh ini juga kayaknya lebih enak ini. Jadi semua dari resep mereka pun juga kan kita improve lagi kan Mbak. Jadi ya alhamdulillah itulah. Saya kalau ditanya sekarang logikanya tanya ya itu kayak sudah kalau rezeki dari Allah sudah kita nggak bisa mencari, nggak disangka gitu loh Mbak. Jadi resep-resep itu ya nggak bisa. Iya, jadi kayak kalau ditanya ya kalau ada yang tanya resep saya kasih nggak apa-apa. Gitu. Saya kasih ini resep saya gitu. Cuma memang ini nurun siapa? Kalau dulu sih saya acuannya Yongki Gunawan gitu. Cuma saya atur dengan istilahnya dengan loyang saya, dengan apa gitu. Ya saya sesuaikan sendiri, terus saya oh ini kayaknya perlu ditambahin sesuai dengan lidah saya juga. Jadi saya kurangi, saya tambahin gitu sih Mbak. Tapi dibalik itu berarti kan percobaan itu nggak cuma sekali 2 kali iya langsung berhasil. Mbak, itu kira-kira sampai berapa kali berhasil? Saya tuh sering sih Mbak dulu itu, karena suami saya tuh kalau gagal kan, suami saya tuh suka makan ya. Jadi kalau misalnya gagal gitu, walaupun gosong, walaupun bantat gitu, suamiku tuh mau gitu makan. Jadinya Mas saya aja nggak doyan itu makan, misalnya udah bantat gitu, udah sini nggak apa-apa tak makan ya, makanya ya sayang gitu loh, udah bantat udah gosong pun dimakan. Tapi gitu. jadi motivasi untuk buat yang lebih. Iya, jadi karena ngerasa oh kayaknya nggak mau bazir sih, insya Allah kemakan aja kalau ada suami gitu. Oke. Nah terus akhirnya membuka apa namanya store sendiri, toko sendiri. Toko sendiri itu kapan? Sebenarnya itu bukan toko ya Mbak, saya tuh sekarang lebih enjoy, lebih ke kayak tetap bisnis kayak rumahan gitu. Cuma memang awalnya itu saya mengajak istilahnya saya itu mengajak saudara saya, kakak kandung saya sama keluarganya untuk hijrah ke Bontang. Waktu itu posisi di mana? Kakak saya dari Jogja, Gunung Kidul gitu ya. Gitu. Dari Gunung Kidul, kemudian kepengen mencoba istilahnya menjajal kesempatan kerja di Bontang gitu ya Mbak, karena memang ekonomi di sini kami lihat lebih menjanjikan gitu ya. Akhirnya saya dan suami berdiskusi, ayo kita ajak namanya Koali ya, kakak kandung saya itu, ayo kita ajak Koali sekeluarga hijrah ke Bontang, nggak apa-apa. Itu karena atas izin suami, alhamdulillah ya Mbak ya. Terus akhirnya 1 bulan nginap di rumah saya. Tapi pada saat itu kami berpikir kita harus, nggak boleh lah 2 keluarga dalam 1 rumah, kita harus mencarikan istilahnya kayak rumah tinggal sendiri, ngontrak apa-apa kita kontrakin lah. Pada saat itu ada rumah kecil-kecil di Snaker itu Mbak. Kemudian saya ajarin kakak ipar saya, istrinya Koali itu sendiri, saya arahkan untuk coba. Sekarang kan Masya Allah ya Bontang ini kan di Snakernya kan bagus banget ya Mbak,
selalu ngasih kayak motivasi dan ngasih apa lowongan-lowongan untuk pelatihan. Masya Allah, makanya saya tuh coba udah daftar minat apa gitu kan. Terus kakak saya tuh nyoba kayak kursus komputer apa itu gratis dan malah dikasih uang saku ya Mbak ya. Makanya pada saat itu saya mikir udah kursus komputer dulu, kursus ini dulu gitu. Istrinya saya ajak belajar kue itu lomba, bantuin saya dekor apa-apa. Udah habis itu kakak saya pikir, terus habis itu ada PBP itu ngadain kursus roti. PBP itu tahu kan Mbak, kayak organisasi di PT Badak gitu ya, ngadain kursus roti. Sebenarnya saya tuh pengen ikut, cuma kok rasanya waktunya itu nggak ada gitu. Untung alhamdulillah saya tuh ada kenal dengan pengajarnya, namanya Bu Teti. Itu Masya Allah sampai sekarang saya inget banget kebaikannya itu. Jadi Bu Teti itu tuh ngasih saya resep, coba aja di rumah, sudah dicoba sendiri, nggak usah ikut, nggak apa-apa kan, ngerti kan, karena saya sibuk. Iseng-iseng aja saya bilang, yuk kita coba yuk roti sobek ini pakai mixer peninggalan mertua saya, ada mixer Boss yang lama gitu. Cobalah kita bikin roti sobek. Saya bikin roti sobek itu ya coba ditata kayak gini, kalau kecil-kecil itu kan belum mahir kan kita. Terus pakai roti sobek di bulat gitu. Alhamdulillah diposting di BBM itu, Mbak mau dong berapa, kita bingung ngasih harga kan. Ya udah kan 25.000 aja gitu. Habis itu hampir Mbak tiap hari ada aja yang pesan roti sobek. Jadi kakak saya itu nggak usah cari kerjaan, udah kamu bikin roti sobek aja ya kok ya, saya bilang gitu. Jadi kayak itu mengalir, itu dari bulan Maret ke bulan September. Kemudian namanya rezeki lagi ya Mbak, itu kadang rahasia Allah juga ya Mbak ya. Jadi pas itu saya tuh tidak menyangka juga ada yang sekarang jadi dapur saya yang di Hop itu, ada rumah dijual juga di situ. Terus akhirnya iya ya, daripada ngontrak, yuk kita istilahnya beli rumah di situ, bisa untuk ditempati kakak saya gitu. Alhamdulillah, karena ada bantuan dana dari mertua juga, bukan karena uang kami memang nggak cukup Mbak. Jadi untuk Allah itu, tapi memang selalu ada jalannya. Iya, gitu makanya ya. saya juga alhamdulillah, kenapa ketika kita meminta, ketika kita memohonannya pada Allah, itu Allah mudahkan semuanya gitu loh Mbak. Jadi alhamdulillah bulan September itu yang di Hop itu saya ada dapur di situ. Itu tahun berapa Mbak? Itu tahun 2014 Mbak. 2014, jadi ya? Maret 2014 tuh kakak saya kesini. Maret, Septembernya itu saya bisa beli itu, tapi dengan bantuan ya, dengan bantuan mertua gitu, dan saya mencicil ke mertua seperti itu. Jadi perlahan kakak saya tinggal di situ, terus saya bilang udah itu jadi istilahnya, tadinya kan ke rumah saya bikinnya Mbak, ke yang di PC itu, pada saat itu PC 4. Kemudian sekarang sudah nggak usah bolak-balik masuk ke PC 4, sekarang bikin rotinya di situ. Kemudian saya ajari coba bikin roll cake, brownies. Alhamdulillah dulu niat saya itu yang penting saya ada kegiatan gitu loh Mbak. Saya punya anak, saya pengen ngurus anak. Saya tuh jualan itu bukan untuk apa-apa kok, cuma yang penting ada kesibukan gitu. Tapi setelah ada kakak saya datang, Masya Allah, kayak Allah itu membuka rezeki itu, pintu rezeki itu dengan lebarnya seperti itu loh Mbak. Makanya saya juga nggak nyangka sih. Jadi alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oke. Nah, terus kalau ngomongin soal Lian Cake ini, apa aja sih yang dipasarkan sejauh ini yang sering dijual? Oh ya, kalau dari awalnya itu kan kue tart ya Mbak ya. Kami sudah enggak kue kecil lagi, sudah enggak ya. Kemudian untuk kakak saya itu ada roti sobek, ada brownies, ada roll cake. Kemudian awalnya ada American Risol, tapi karena kita sudah enggak sanggup lagi, tenaganya kurang, terus sudah enggak lagi. Jadi cuma itu sama kue tart, tapi kita dominasinya memang tetap di kue tart sih. Di kue tart ya, sama roti sobek itu ya. Roti sobek ya. Kalau ini kita ngomongin omset nih. Iya. Oh ya, seharinya itu bisa sampai berapa sih orderan yang diterima sama gitu ya. Kalau untuk kue tart gitu ya Mbak ya, kue tart itu variasi juga sih Mbak, tergantung permintaan, tapi kondisi rata-rata gitu ya. Rata-rata misalnya
kondisi, maksudnya bukan hari yang normal gitu ya. Normal itu paling kita bikin 8 sampai 10 tart gitu ya Mbak ya. Dan itu dari pagi sampai dari pagi sampai sore lah gitu. Sampai sore, ya. Tapi kan oven itu dipakai nggak hanya untuk tart, untuk istilahnya untuk roll cake, untuk roti sobek. Kalau brownies kan kita dikukus ya pakai kompor aja gitu. Jadi kalau roti sobek sih sehari kita sebenarnya nggak banyak-banyak sih Mbak, paling 16 sampai 22 itu hari-hari gitu loh Mbak. Itu sehari-harinya. Tapi kalau misalnya memang ada pesanan gitu ya kita bikinnya lebih banyak lagi gitu. Kalau misalnya ada suatu momen nih, misalnya ada kayak ulang tahun perusahaan gitu kan, ulang tahun Pemkot, itu sehari bisa sampai berapa? Pasti banyak banget. Banyak Mbak. Berapa tuh sih? Kira-kira pernah ngitung nggak Mbak? Berapa? Iya banyak sih Mbak. Pernah sehari itu 20, 25 pernah. Tapi kalau lebaran itu lebih banyak lagi sih. Lebaran itu tapi kita bagi jadi 4 hari kan. Itu bisa kita hanya nerima paling beraninya 120 misalnya yang kita catat. Karena kita takut nggak sanggup, misalnya kayak tahun lalu oven bermasalah segala macam, yang kita terima itu 120, kita bagi jadi 4 hari. H-4, H-3 gitu, H-1 sampai H-1. Tapi kenyataannya kadang kita bisa bikin lebih. Jadi ada orang, Mbak ada ready nggak? Sebentar ya, kita hitung dulu, kalau oke ada ready lebih baru kita berani tawarkan gitu. Kadang kita bisa bikin sampai 200 lebih. Itu dalam 4-5 hari itu sebelum lebaran. Dan itu kan awet juga kan, awet di kulkas karena kami memang pakai krimnya krim whip cream kan, yang dia basicnya susu, jadi harus dijaga di suhu kulkas kan. Itu yang membedakan kue tart Lian Cake dengan kue tart yang lain. Iya, tapi ciri khasnya itu ya whipped cream itu ya. Tapi sebenarnya sekarang bakul-bakul kue itu banyak yang sudah menggunakan whipped cream juga sih. Karena memang rasanya itu nggak bikin enak dan di tenggorokan itu nggak lengket gitu ya. Iya, bener. Nah, terus ngomongin omset nih. Aduh, omset ya. Kita ngomongin per bulannya aja deh, omset kotornya itu dari penghasilan dari penjualan kue tart itu berapa? Paling sedikit kue tart dengan yang lain-lainnya gitu. Apa maksudnya dengan roti sobek? Aduh, ini harus dijawab ya. Ya kira-kira aja. Kira-kira aja ya. Aduh, gini aja saya kan ini istilahnya nggak fix setiap bulan itu seperti itu. Selalu saya ceritakan dulu aja dari awal banget ketika saya belum ada kakak saya gitu ya. Ketika saya hanya mengawali jualan, sebulan itu 1,7 juta. Itu omset. Itu awal paling dulu banget ya. Jadi paling dalam sebulan itu saya terima pesanan itu paling hanya 2-3 kali gitu ya. Terus habis itu beralih nambah jadi 7 juta sebulan. Itu saya masih sendirian ya. Ketika ada kakak saya naik. Alhamdulillah sekarang kalau mau dihitung-hitung ya sebenarnya bingung juga, tapi kisarannya ya gini aja, sekitar 75 juta ke atas gitu aja. Itu berbulannya ya, tapi itu kotornya ya belum untuk putar lagi buat modal, untuk modal, untuk bahan, untuk istilahnya kita juga perlu maintenance rumah segala macam ya untuk di sana kayak gitu. Belum lagi alat-alatnya. Iya, alat-alatnya gitu kan juga kita juga invest untuk di situ gitu. Ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah bisa mengajak keluarga, jadi bisnis keluarga gitu ya. Dan bisa ngerekrut, ada berapa karyawan sekarang? Kalau karyawan yang non keluarga itu ada 2. Kalau yang keluarga sendiri kan kakak saya, istrinya, terus alhamdulillah kakak ipar saya itu ngajak adiknya juga. Ya wallahualam, siapa tahu nanti akan banyak yang diajak saudara-saudara saya juga kan ya. Jadi semakin membuka kesempatan kerja juga kan. Semoga ya Mbak ya, doain ya. Keren banget. Jadi ada bisnis keluarga ini, keren banget. Nah, apa sih kunci suksesnya Mbak Lian sampai hingga sukses? Apa ya Mbak ya? Sekarang. Sebenarnya kalau saya kuncinya ya di pertama kali itu ridho suami sih Mbak, pertama kali. Kalau menurut saya ya kuncinya saya, karena awalnya dulu sebelum menikah itu suami ketika istilahnya belum sampai melamar sih, hanya kayak istilahnya ta'aruf gitu ya. Setelah ta'aruf itu ada kayak penjajakan selanjutnya, itu bilangnya cuma kalau bisa setelah menikah
di rumah saja. Oh, dulu sempat kerja ya berarti? Saya sempat kerja cuma bantuin, ada dosen di bantuin dosen di PT Badak, tapi jadi kayak Mbak, dari UGM ke PT Badak gitu loh Mbak, ketemu suaminya di situ. Gitu. Terus habis itu saya kan dapat beasiswa S2. Nah, suami tahu saya dapat beasiswa S2 itu, makanya khawatir nih kalau S2 itu bakal ngapa-ngapain nih ya. Maksudnya bakal kerja apa nih gitu. Jadi karena tahu dapat beasiswa, terus kayak sengaja dari awal itu kalau memang berkenan, maksudnya tidak usah kerja tapi di rumah saja. Saya pun mikir, loh situ yang mau kok sini yang dipaksa gitu lah, kayak seolah kayak gitu istilahnya kan. Beliau yang mau duluan gitu loh, melalui ada perantara temannya beliau gitu kan. Terus kok kayak gini, saya mikir, loh berarti laki-laki kalau menyuruh saya di rumah berarti memang dia bertanggung jawab, insya Allah seperti itu. Makanya saya mikir, baik nggak apa-apa, saya terima. Papa saya tanya dulu bagaimana ketika seperti ini. Ya nggak apa-apa, kalau setelah nikah itu tanggung jawab suamimu, bukan tanggung jawab papa lagi. Mama yang agak berat, kenapa sih kok nggak kerja? Ya misalnya kok kerjalah gitu. Tapi saya bilang, sudahlah nanti kita nikah dulu pokoknya habis itu. Terus akhirnya alhamdulillah saya nurut aja, udah pokoknya kalau jualan boleh nggak boleh, tapi dari rumah. Suami seperti itu. Terus oke, saya nurut aja sama suami, pokoknya saya nggak, kuncinya di situ sih Mbak kalau menurut saya, ridho suami. Kemudian yang kedua itu lebih ke motivasi karena menolong aja sih. Jadi bukan semata-mata saya pengen ngumpulin uang sebanyak-banyak, enggak, tapi karena yang kedua itu karena kalau saya punya bisnis yang lebih besar, saya bisa menolong orang lebih besar. Seperti itu, lebih menolong orang banyak dan bisa memberi orang lebih banyak gitu. Karena niat itulah yang akhirnya membawa Lian Cake seperti sekarang ya Mbak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semua karena Allah Mbak. Terus ada nggak sih cerita jatuh bangun Lian Cake yang pernah Mbak rasain? Apa ya, jatuh bangunnya tuh lebih ke keperasaan sih Mbak ya. Kayak misalnya kita dalam satu istilahnya saya sama kakak saya aja satu rahim ya. Itu kadang misalnya saya lebih muda, kakak saya lebih tua. Misalnya saya nyuruh ini hal sepele aja, misalnya ini ada yang beli roti sobek, tolong antarkanlah. Kakak saya yang merasa lebih tua, egonya, kenapa aku yang suruh ngantar? Lah ini kan istilahnya produkmu gitu loh. Jadi hanya hal-hal sebenarnya lebih ke situ sih, hal-hal sepele aja. Cuma karena istilahnya ya namanya satu rahim pun juga kadang kita pemikirannya juga berbeda, atau kadang misalnya untuk ngurus apa, walaupun saya ownernya, tapi apa-apa saya tetap konsultasi sama kakak saya. Gimana kalau mau beli alat atau mau renovasi atau apa, itu saya tetap konsultasi dengan kakak saya. Seperti itu sih lebih ke. Kalau suka dukanya nih, suka dukanya mulai dari itu tadi kan cerita dengan keluarga sendiri ya gitu ya, karena beda kepala. Nah kalau misalnya suka dukanya menghadapi customer gitu kira-kira apa Mbak? Macam-macam sih Mbak sebenarnya. Cuma saya sih Mbak ya, nggak mau ambil pusing lah Mbak kalau misalnya ada customer yang terlalu rewel, terlalu apa. Saya sih mikirnya gini, misalnya ya ada yang pesen macam-macam, saya selama saya bisa, saya sanggupi. Kalau nggak bisa, saya mohon maaf, saya seperti itu. Pokoknya bagaimanapun saya tetap mengedepankan mereka adalah raja, seperti itu aja sih Mbak. Cuma ya tetap dibatasi dengan kemampuan saya, itu saja. Emang pernah nerima ini nggak, request yang aneh-aneh itu seperti apa sih? Ada sih Mbak, yang macam-macam gitu. Tapi kalau sekarang itu saya lebih slow aja. Kalau misalnya ada yang agak aneh, saya nggak bisa, langsung saya kasih kontak bakul kue di Bontang yang memang saya yakin dia bisa mengerjakannya. Seperti misalnya ada cake fondant ya. Cake fondant itu misalnya, Mbak bisa bikin kayak gini. Saya nggak mau memaksakan akan saya terima. Saya bilang gini, Mbak mohon maaf saya nggak bisa. Ini saya kasih kontaknya Mbak Ica. Mbak Ica itu memang bakul kue di Bontang yang dia memang bisa untuk fondant itu Mbak. Dia teman saya juga. Terus ini ada teman saya yang bisa fondant. Oke, kalau cocok silahkan langsung gitu. Jadi saya nggak mau bilang, oh saya nggak bisa, tapi saya nggak ngasih solusi. Kalau bisa, saya nggak bisa, tapi saya arahkan
supaya saya nggak dikejar gitu loh Mbak, ngerti kan? Kalau misalnya Mbak nggak apa-apa deh bikinin sebisanya Mbak Lian, waduh saya waktunya nanti habis untuk balas itu aja kan. Tapi kalau udah Mbak saya nggak bisa, coba Mbak Ica langsung, dia kan sudah nggak memaksa saya seperti itu. Sisi positifnya Mbak Lian ini ketika memang ini ya nggak memaksakan diri, tapi malah justru membuka jalan rezeki orang jadi lain. Saya itu kan serahkan semuanya pada ahlinya kan. Jadi kalau saya merasa nggak ahli ya nggak usah. Misalnya ada orang, Mbak bisa nggak bikin apa kayak lapis Surabaya? Saya sekarang udah lupa resepnya, walaupun dulu awalnya saya bikin lapis Surabaya. Saya nggak bisa bikin lapis Surabaya, kalau bisa jauh-jauh hari, jadi saya bisa nginget-nginget lagi karena hari-hari kan bukan itu lagi yang dibikin kayak gitu. Nah terus ini sukanya apa nih? Sukanya itu tadi, dukanya sukanya apa ya Mbak ya? Sukanya itu saya bisa banyak membantu orang sih. Terutama saya bisa nurutin apa keinginan mama saya, itu yang sekarang yang menjadi ladang pahala saya yang paling besar ya Mbak ya. Istilahnya mama saya pingin apa aja saya pingin turutin gitu nah Mbak. Jadi itu yang saya sekarang itu rasakan bahagianya di situ. Jadi kalau apa istilahnya anak-anak pun juga merasa bangga juga sama uminya yang jualan kue, walaupun jualan kue gitu. Ya bangganya di situ sih, seneng aja sih, alhamdulillah. Nah Mbak Lian, gimana sih di waktu sibuknya Mbak ini cara bagi waktu untuk usaha sama keluarga itu kayak gimana? Gimana ya? Sebenarnya mengalir aja sih. Jadi kalau saya bangun tidur itu pokoknya nyiapin keperluan untuk anak dan suami aja. Terus mulai kerja itu paling setelah suami kerja. Terus habis itu saya pokoknya intinya jadwalnya tuh ya sebisanya aja. Pokoknya saya kalau diceritakan kan tiap hari ritmenya beda-beda, cuma ritmenya ya seperti itulah Mbak. Intinya saya tidur tidak boleh lebih dari jam 10 gitu aja malam gitu. Jadi bangun jam 4 pagi, tidur jam 10 udah semuanya. Tapi kan kerjanya juga ini ya, ketemu juga sama anak-anak, ketemu juga apalagi di rumah. Jadi pokoknya habis maghrib itu fokus saya sama anak-anak gitu aja. Tapi pernah nggak sih dapat protes dari anak atau suami? Enggak gitu? sih, alhamdulillah sejauh ini enggak. Cuma kalau drama-drama kecil aja adalah Mbak dalam setiap, apalagi kita sudah menjalanin usaha ini udah hampir 10 tahun ya ini ya berarti. Drama-drama kecil sih ada, cuma enggak sampai yang itu menjadikan satu batu besar yang itu jadi mikir lanjut nggak ya usaha, enggak, itu hanya sedikit kecil-kecil gitu, wajar aja Mbak. Oke. Nah pertanyaan terakhir nih, apa motivasi Mbak Lian untuk sukses? Motivasi untuk sukses ya, kalau saya sih awal gini aja, dari hobi, sesuatu yang bisa dijadikan hal yang untuk apa ya, untuk sukses itu ditekunin aja. Ditekunin, misalnya kayak suka bikin kue, ditekunin aja, perlahan kalau memang sudah jalan rezekinya insya Allah itu Allah akan bukakan. Kalau hobinya di bidang kayak crafting atau menjahit, tekunin saja itu, jangan suka apa ya mikir ih dia enak ya jadi bakul kue, tapi ya masing-masing ada plus minusnya kan Mbak. Kalau Mbak Suci mungkin bakatnya di bidang jurnalistik, nulis, kemudian podcast ya, siapa tahu. Jadi nanti sekelas master Deddy Corbuzier gitu kan. Jadi setiap orang itu kan punya passion sendiri-sendiri, maka tekunilah itu. Siapa tahu nanti kita nggak tahu masa depannya Mbak ya. Siapa tahu Allah bukakan rezeki yang lebar-lebar dari hobi kita itu. Tekunin, berdoa, dan pastinya selalu kerja keras sih Mbak pastinya itu ya. Dan ya itu niatnya untuk membantu orang lain itu ya. Betul. Dan itu selalu ada jalannya. Seru banget Mbak ngobrol sama Mbak Lian. Gak terasa ya Allah banyak ngomongnya aja nih ya. Jadi kalian buat teman-teman yang makan kue Lian Cake yang nggak tahu siapa sih owner. Nah ini ownernya nih Mbak Lian ini. Akhirnya ya bisa kelihatan ya. Akhirnya. Oke Mbak, terima kasih udah meluangkan waktunya meskipun sibuk dengan ratusan orderan ya. Sudah berkunjung ke Akurasi Podcast. Terima kasih juga Mbak Suci. Semoga ada kesempatan lain waktu lagi untuk kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ngobrol santai, suka-suka.